Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religiuan di tv1news.com dan TV1 Connect. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Pemirsa TV One yang Allah muliakan, kembali di Assalamualaikum Nusantara. Di kesempatan kali ini kita akan bahas tentang 3 kenikmatan di dalam rumah tangga. Pemirsa TV One yang Allah muliakan, siapa yang tidak mau menikah? Setiap orang pasti pengen menikah. Bahkan nikah adalah aktivitas ibadah yang sekaligus nikmat begitu. Tidak ada orang yang menganggap nikah itu tidak nikmat, saya rasa. Pemirsa TV One yang Allah muliakan, sebagaimana Nabi SAW sampaikan, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaisa minni. Bahwa nikah ini adalah sunnah kami. Barang siapa yang membenci sunnah ini, maka dia bukan kelompok kami, bukan bagian dari umat kami. Maka sekali lagi teman-teman, pemirsa TV One yang Allah muliakan, kita perlu menikmati bahwa ini bagian dari anugerah Allah Azza wa Jalla. Nikah adalah sunnah Nabi. Pemirsa TV One yang Allah muliakan, di dalam rumah tangga ada 3 aspek yang setidaknya harus ada di dalam sebuah proses rumah tangga. Yang pertama, ada aspek biologis. Aspek biologis kita akan pahami di antaranya 2 hal. Yang pertama, aspek biologis dengan penekanan pada aktivitas jima atau hubungan suami istri. Pemirsa TV One yang Allah muliakan, perlu saya sampaikan bahwa aktivitas suami istri tidak hanya sekedar urusan sekerat daging atau urusan setetes air. Aktivitas jima adalah sebuah proses di mana kita mengharapkan keturunan dari proses tersebut. Sebagaimana pesan Allah Azza wa Jalla dalam surat An-Nisa ayat pertama, Allah Azza wa Jalla tegaskan bahwa fungsi nikah adalah rijalan katsira wa nisaa wa bassa minhuma rijalan katsira wa nisaa. Bahwa fungsi pernikahan adalah munculnya keturunan baik laki-laki maupun perempuan dengan keturunan yang banyak. Itu di antara fungsi pernikahan. Jadi aktivitas jima tidak sekedar urusan sekerat daging ataupun setetes air. Urusan jima adalah urusan di mana kita mendapatkan keturunan. Maka kenikmatan pertama, aspek biologis ada di dalamnya. Sudah dapat keturunan, nikmat pula. Yang kedua, pemirsa TV One yang Allah muliakan, untuk aspek biologis yang kedua adalah sandang, pangan, dan papan yang tercukupi. Kalau kita buka literatur, pemirsa TV One yang Allah muliakan, di surat Toha ayat 118 dan 119, Allah Azza wa Jalla berfirman ketika Nabi Adam berada tinggal di surga bersama Hawa. Kata Allah kepada Nabi Adam, wa inna laka alla taju'a fiha wa la ta'ra. Wahai Adam, bagimu sesuatu yang akan Allah berikan, la taju'a, di mana kamu tidak akan kelaparan, wa la ta'ra, dan tidak akan telanjang. Di ayat berikutnya, wa annaka la tazma'u fiha wa la tadha. Kamu pun tidak akan kehausan dan tidak akan kepanasan. Pemirsa TV One yang Allah muliakan, di 2 ayat ini kita mendapatkan pelajaran bahwa suasana surga yang ditempati oleh Adam dan Hawa saat itu adalah kondisi di mana terpenuhinya sandang, pangan, dan papan. La taju'a, tidak akan lapar. Bukankah ini bagian dari pangan? Wala ta'ra, tidak akan telanjang. Ini bagian dari sandang. Wala tadha, tidak akan kepanasan. Ini penekanannya adalah tidak memiliki tempat tinggal untuk Adam dan juga Hawa. Pemirsa TV One yang Allah muliakan, sebuah rumah tangga harus terpenuhi aspek biologis. Ada jima di sana dan ada terpenuhinya sandang, pangan, dan papan sebagaimana Adam alaihissalam dapatkan saat beliau tinggal bersama Hawa di surga yang telah Allah tempatkan untuk Adam dan juga Hawa. Pemirsa TV One yang Allah muliakan, itu aspek biologis. Kalau kita berkaca kepada Nabi SAW, Nabiullah Muhammad pun memberikan aspek biologis ini kepada istri-istrinya. Dalam suatu riwayat, mohon maaf perlu saya sampaikan, bahwa Nabiullah Muhammad secara fisikly, stamina-nya memiliki kekuatan sebanding dengan 30 orang laki-laki.
Hal ini disampaikan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an bahwa Nabiullah Muhammad memiliki kekuatan atau stamina sebanding dengan 30 orang laki-laki. Maka bagi beliau beristri lebih dari 4 tentu sangat wajar dan maklum. Pemirsa TV One yang Allah muliakan, di lain kesempatan bicara sandang, pangan, dan papan, seorang Muhammad SAW menyediakan untuk satu orang istrinya satu buah kamar. Di situ ada kasurnya, ranjangnya, ada tempat makannya, tempat minumnya, ada banyak fasilitas sebagaimana umumnya sebuah keluarga. Walaupun mungkin bicara mewah tidak semewah yang kita miliki. Dalam kitab Syama'il Muhammadiyah yang ditulis oleh Imam Tirmidzi rahimahullahu ta'ala, bahwa rumah Nabi yang Nabi berikan kepada para istrinya, panjangnya hanya 5 meter, lebarnya hanya 3 meter. Tingginya hanya 2,5 meter. Itu kamar yang Nabi berikan kepada istri-istrinya. Pemirsa TV One yang Allah muliakan, saya yakin bahwa apa yang kita dapatkan di dunia ini tentunya lebih besar daripada rumah yang Nabi dapatkan. Dan juga saya yakin bahwa pemirsa TV One semuanya bisa mendapatkan kenikmatan yang lebih daripada kenikmatan Nabi SAW dalam aspek duniawi. Bukankah kita tidak pernah kekurangan makanan? Bukankah kita tidak pernah kekurangan pakaian? Dan bukankah kita punya tempat tinggal? Sedangkan kalau berkaca kepada Nabi SAW pernah dalam saat hari-harinya, beliau tidak mendapatkan makanan untuk sehari-harinya. Hal itu Nabi harus dapatkan sebagai sebuah pelajaran bahwa hidup terkadang bahagia, terkadang ada duka di dalamnya. Rumah tangga yang dibangun oleh Nabi SAW ada aspek biologisnya, terpenuhi kebutuhan suami istri atau nafkah batinnya. Yang kedua, terpenuhi sandang, pangan, dan papannya sebagaimana tadi sudah digambarkan. Tidak usah mewah, tidak usah berlimpah, yang penting cukup. Karena ternyata kecukupan itu bukan urusan harta, kecukupan itu urusan hati. Kalau hartanya sedikit tapi hatinya merasa cukup, maka pasti Allah cukupkan. Walaupun harta berlimpah ruah tapi hatinya tidak cukup, maka sebanyak apapun harta, dia tidak akan bisa menikmati harta tersebut karena dia tidak mendapatkan kecukupan di dalam hatinya. Pemirsa TV One yang Allah muliakan, aspek biologis sebagaimana tadi sudah dijelaskan. Yang kedua, di dalam rumah tangga harus ada aspek yang kedua. Jika biologis sudah terpenuhi, aktivitas nafkah batin sudah terpenuhi, sandang, pangan, dan papan sudah terpenuhi, tidak harus mewah, yang penting cukup, maka aspek yang kedua adalah aspek psikologis. Pemirsa TV One yang Allah muliakan, banyaknya harta tidak menjamin kebahagiaan. Karena kebahagiaan sisi yang lain yang berbeda dari aspek biologis. Bagaimana gambaran aspek psikologis yang menekankan tentang pentingnya kebahagiaan? Kita lanjut di segmen yang kedua di Assalamualaikum Nusantara. Pemirsa TV One yang Allah muliakan, aspek biologis sudah terpenuhi. Tapi kenyataannya bahagia bukan hitung-hitungan materi. Kadang banyak orang yang punya harta berlimpah ruah, tapi miskin kebahagiaan. Lantas bagaimana cara kemudian mendapatkan aspek yang kedua, yakni aspek psikologis atau penekanannya mendapatkan kebahagiaan dalam rumah tangga. Pemirsa TV One yang Allah muliakan, di aspek psikologis ada beberapa ayat yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah sebagaimana sering kita dapatkan di kartu undangan pernikahan, yakni surat Rum ayat ke-21, di mana di ayat tersebut Allah tegaskan, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Surat Rum ayat ke-21. Pemirsa TV One yang Allah muliakan, di ayat ini kita mendapatkan kesimpulan bahwa rumah tangga tidak sekedar punya kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Rumah tangga butuh sakinah, ketenangan. Rumah tangga butuh mawaddah, rasa cinta. Rumah tangga butuh warohmah, rasa kasih sayang. Tanpa ketenangan, tanpa cinta, tanpa kasih sayang, rumah tangga sekalipun banyak harta, apalah artinya? Nabi SAW mungkin tidak banyak harta biologisnya, mungkin tidak banyak harta berlimpah di rumahnya, tapi Nabi SAW bisa memastikan kebahagiaan itu ada di rumahnya. Ada di setiap episode perjalanan Nabi dengan istri-istrinya, selalu ada kebahagiaan di dalamnya. Beberapa contoh yang Nabi SAW gambarkan untuk kita semua tentang bagaimana seorang Nabi membangun suasana rumah tangga yang harmonis dan penuh kebahagiaan. Suatu saat pemirsa TV One yang Allah muliakan,
Nabi SAW bertemu dengan Sofiyah setelah beliau menikah dengan Sofiyah. Ketika Sofiyah radhiyallahu anha akan menaiki seekor unta, Sofiyah kesulitan karena untanya terlalu tinggi bagi Sofiyah. Maka Nabi turun dari atas untanya, mendekati Sofiyah, kemudian Nabi berlutut dan menyediakan pahanya untuk diinjak oleh Sofiyah radhiyallahu anha agar Sofiyah bisa naik ke atas untanya. Sedetail itu seorang Nabi memperhatikan istrinya. Kenapa kok demikian Nabi SAW lakukan? Karena bagi Nabi, bahagia itu sederhana. Tidak usah bergelimang harta, banyaknya berlian atau emas permata. Bahagia bagi Nabi adalah memberikan pelayanan sekecil apapun itu kepada sang istri tercinta Sofiyah binti Huyai bin Akhtab. Satu-satunya wanita Yahudi yang dinikahi oleh Nabi SAW setelah perang Khaybar. Begitulah Nabi mengemas cinta dengan istrinya. Di lain kesempatan, pemirsa TV One yang Allah muliakan, Nabi SAW mengajak Aisyah untuk nobar. Bahwa Nabi pun suka nonton bareng dengan istri-istrinya. Di antaranya adalah Aisyah radhiyallahu anha. Pemirsa TV One yang Allah muliakan, dulu Masjid Nabawi itu suka dipakai untuk latihan perang. Sering dilakukan untuk latihan perang. Maka Nabi mengajak Aisyah radhiyallahu anha, kata Nabi, "Wahai Aisyah, yuk kita nonton bareng. Ada latihan perang di Masjid Nabawi." Pemirsa TV yang Allah muliakan, saya gambarkan Masjid Nabawi itu bersambung dengan kamarnya Aisyah. Ada jendela antara kamar Aisyah dengan Masjid Nabawi. Jadi kalau Nabi berada di Masjid Nabawi, itu kepala Nabi bisa masuk ke kamarnya Aisyah radhiyallahu anha. Bahkan dalam suatu kesempatan, Nabi ketika sedang i'tikaf, badannya ada di masjid, kepalanya diminyaki oleh Aisyah radhiyallahu anha. Karena kamar Nabi dengan Masjid Nabawi tersambung dengan satu jendela. Teman-teman yang Allah muliakan, ketika Nabi SAW kemudian mengajak Aisyah untuk nonton bareng, maka Nabi SAW berdiri tepat di depan jendela tersebut. Aisyah pun berdiri tepat di dalam jendela tersebut. Kemudian kepala Aisyah atau pipi Aisyah ditempelkan ke pipi Nabi SAW. Bisa dibayangkan oleh pemirsa semuanya bagaimana so sweetnya Nabi SAW ketika Nabi mengajak nobar Aisyah. Nabi menempelkan pipi kanannya dengan pipi kirinya Aisyah radhiyallahu anha ketika nobar bareng nonton latihan perang di dalam Masjid Nabawi. Suatu saat kata Nabi SAW kepada Aisyah, karena sudah terlalu lama nonton, kata Nabi, "Wahai Aisyah, sudahkah engkau nontonnya?" Kata Aisyah, "Belum ya Rasulullah." Beberapa saat kemudian kata Nabi, "Wahai Aisyah, sudah nontonnya?" Kata Aisyah, "Belum ya Rasulullah." Sampai akhirnya yang ketiga kalinya Nabi bilang, "Wahai Aisyah, sudah nontonnya?" Kata Aisyah, "Belum ya Rasulullah." Maka Aisyah menyampaikan dalam hadisnya, kata Aisyah, "Demi Allah, tontonannya sudah tidak lagi menarik. Tapi ada satu hal yang membuat saya menarik dan tidak mau berlepas pipi ini dengan pipinya Nabi SAW, adalah menunjukkan kedekatan dan keharmonisan, keromantisan seorang Nabi dengan istrinya yang bernama Aisyah radhiyallahu anha." Pemirsa TV One yang Allah muliakan, begitulah cara Nabi mengemas cinta dalam rumah tangganya. Harta mungkin tidak berlimpah ruah, tapi bahagia jangan tanya. Seorang Muhammad SAW mampu menciptakan suasana yang bahagia, yang nyaman, menenangkan, sebagaimana dalam surat Rum ayat 21, ada sakinah di dalamnya, ada mawaddah di dalamnya, dan ada warahmah di dalamnya. Itulah rumah tangga yang Nabi SAW bangun bersama para istrinya. Andai konflik muncul, maka Nabi adalah orang yang paling bisa, paling jago memanage konflik antara beliau dengan istri-istrinya. Pemirsa TV One yang Allah muliakan, suatu saat Nabi baru pulang dari sebuah perjalanan. Ini kebiasaan Nabi kalau baru pulang, beliau suka disuguhi minuman yang manis. Dan minuman ini disediakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ketika Nabi datang, Nabi disuguhi minuman manis tersebut. Dan kebiasaan Nabi, kalau disediakan minuman oleh Aisyah, maka beliau akan minum setengahnya, dan setengahnya lagi akan diberikan kepada Aisyah. Dan sebagaimana sering kita dengar, bahwa Aisyah akan mencari bekas bibir Nabi untuk meminum air tersebut. Pemirsa TV One yang Allah muliakan, ketika Nabi mendapatkan suguhan dari Aisyah berupa minuman yang dianggapnya manis, beliau minum seteguk demi seteguk, sampai akhirnya mendekati habis air tersebut. Aisyah yang sudah duduk di hadapan Nabi menunggu kesempatan untuk minum sisa air tersebut, tapi tidak kunjung juga Nabi berikan. Akhirnya kata Aisyah, "Ya Rasulullah, bagian saya mana?" Nabi masih tetap meminum air tersebut. Sampai kata Aisyah, "Ya Rasulullah, bagian saya mana?"
Sampai akhirnya Nabi masih tetap minum air tersebut. Sampai akhirnya kata Aisyah radhiyallahu anha dengan nada tinggi, "Ya Rasulullah, bagian saya mana?" Dan air yang disediakan oleh Aisyah tinggal sedikit. Maka air ini diberikan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Ketika Aisyah minum, ternyata rasanya asin luar biasa dan Aisyah menangis sejadi-jadinya. Pemirsa TV One yang Allah muliakan, ketika Nabi minum minuman yang tidak enak, beliau ingin menghabiskan minuman tersebut. Kenapa? Karena tidak ingin seorang Aisyah merasa bersalah dalam hatinya karena telah menyediakan minuman yang tidak enak bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedetail itu seorang Nabi menjaga perasaan seorang wanita. Aspek biologis terpenuhi, yang penting cukup, itu sudah alhamdulillah. Yang kedua, aspek psikologis, bagaimana membangun rumah tangga yang bahagia. Harta boleh banyak, boleh tidak banyak, tapi bahagia sebuah keharusan dalam rumah tangga. Karena itu sunnah dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebahagia apa rumah tangga kita hari ini? Pemirsa TV One yang Allah muliakan, kita akan lanjutkan di aspek yang ketiga, yakni kenikmatan spiritual. Seperti apa kenikmatan spiritual? Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya di Assalamualaikum Nusantara. Pemirsa TV One yang Allah muliakan, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam panutan kita semua. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kita tidak akan bisa menemukan uswah hasanah yang paling baik, yang paling ideal selain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi saja, dia seorang nabi, dia seorang ahli agama, dia seorang mufti, dia seorang panglima perang. Tapi Nabi tidak melupakan keluarganya. Keluarganya dia cukupi kebutuhan biologisnya, dan keluarganya dipastikan kebahagiaannya oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa TV One yang Allah muliakan, aspek yang terakhir yang ada di segmen ini, yakni aspek spiritual atau aspek agama. Ada pertanyaan sederhana pemirsa TV One yang Allah muliakan, jika aspek biologis sudah terpenuhi, bahagia sudah didapatkan, lantas apalagi capaiannya? Bagi kita yang muslim, rumah tangga kita tentu tidak sekedar tertawa di dunia. Rumah tangga yang kita jalani tidak hanya sekedar senyuman di dunia. Rumah tangga yang kita bangun tidak sekedar bahagia di dunia. Pertanyaannya, pemirsa TV One yang Allah muliakan, mungkinkah rumah tangga ini disebut sebagai rumah tangga syurgawi? Mungkinkah rumah tangga yang kita bangun di dunia ini sampai ke jannahnya Allah Azza wa Jalla? Untuk menjawab aspek yang ketiga ini, kita perlu bedah bagaimanakah aspek spiritual atau aspek agama agar rumah tangga ini menjadi rumah tangga syurgawi sebagaimana pesan Nabi, baiti jannati. Pemirsa TV One yang Allah muliakan, di surat At-Tur ayat ke-21, Allah Azza wa Jalla tegaskan bahwa alladzina amanu wattaba'atshum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Bahwa kalau ada orang-orang yang beriman, kata Allah Azza wa Jalla di surat At-Tur ayat 21, maka orang-orang yang beriman ini akan Allah kumpulkan di surga nanti bersama keturunannya yang sama-sama punya iman. Catatannya, Allah akan mengumpulkan dia dengan anak cucunya dengan catatan mereka punya iman yang sama, yakni iman kepada Allah Azza wa Jalla. Pemirsa TV One yang Allah muliakan, maka iman menjadi landasan yang sangat kuat, menjadi modal yang sangat penting agar rumah tangga ini rumah tangga surgawi, dia harus dibangun di atas iman. Rumah tangga tidak sekedar urusan sekerat daging. Rumah tangga bukan sekedar urusan setetes air. Rumah tangga bukan urusan harta, tidur, kasur, dan lain sebagainya. Rumah tangga berurusan dengan surga atau neraka nantinya. Maka pemirsa TV One yang Allah muliakan, sudahkah rumah tangga kita bangun di atas pondasi iman? Berikutnya, pemirsa TV One yang Allah muliakan, diabadikan di dalam surat Ar-Ra'd ayat ke-23, Allah Azza wa Jalla jelaskan, jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Kata Allah Azza wa Jalla, surga Adnan itu akan dimasuki oleh orang-orang yang punya amal soleh. Dari bapak-bapaknya, pasangan-pasangannya, dan juga keturunannya. Menurut surat Ar-Ra'd ini,
bahwa rumah tangga akan sampai ke surga Allah Azza wa Jalla jika rumah tangga ini dikemas dengan penuh amal soleh di dalamnya. Pemirsa TV One yang Allah muliakan, rumah tangga yang dibangun atas dasar iman, rumah tangga yang dihiasi dengan amal soleh, rumah tangga itulah yang akan sampai ke surga Allah Azza wa Jalla yang penuh dengan kenikmatan. Tidak hanya suami dan istri, tapi seluruh anggota keluarganya akan Allah kumpulkan di surga nanti jika iman jadi landasannya, amal soleh jadi penghiasnya. Pertanyaannya, pemirsa TV One yang Allah muliakan, apa saja amal soleh yang bisa menghiasi rumah tangga ini agar menjadi baiti jannati? Yang pertama, Allah Azza wa Jalla tegaskan dalam surat At-Tahrim ayat ke-6, kata Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Kata Allah Azza wa Jalla, wahai orang-orang yang beriman, hindarilah, jauhilah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maka pemirsa TV One yang Allah muliakan, jika ingin rumah tangga ini rumah tangga surgawi, baiti jannati sebagaimana pesan Nabi, maka pastikan rumah tangga ini jauh dari semua penyebab kita dimasukkan ke dalam neraka Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, pemirsa TV One yang Allah muliakan, kita punya keluarga tidak hanya sekedar makan dan minum, tidur. Kita punya keluarga tidak hanya sekedar sekolah, jalan-jalan dan happy-happy, having fun. Kita juga punya keluarga yang harus dididik dengan amal soleh. Di antaranya adalah pastikan rumah tangga kita tidak meninggalkan ibadah salat. Allah Azza wa Jalla di surat Toha ayat ke-132 tegaskan, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Kata Allah di surat Toha ayat 132, perintahkanlah kepada keluargamu wahai Muhammad tentang salat, wastabir 'alaiha, dan bersabarlah ketika mengajarkan salat. Karena kita tahu mengajarkan salat susah, maka Allah Azza wa Jalla berpesan bahwa ia sabar dalam pengajaran terhadap keluargamu tentang salat. Yang ketiga, pemirsa TV One yang Allah muliakan, amal soleh yang harus dibangun dalam rumah tangga adalah memperbanyak tilawah Al-Quran di rumah. Kata Nabi SAW, la taj'alu fi buyutikum maqabira. Jangan menjadikan rumah tangga kalian atau rumah kalian seperti kuburan. Apa yang dimaksud dengan seperti kuburan? Nabi SAW memesankan bahwa rumah yang tidak dibacakan Quran di dalamnya persis kayak kuburan. Jika rumahnya kayak kuburan, lantas bagaimana dengan orangnya? Kalau rumahnya saja oleh Nabi disebut sebagai kuburan ketika kehilangan tilawah Al-Quran di dalamnya. Dan yang terakhir, pemirsa TV One yang Allah muliakan, pastikan bahwa kita melaksanakan akhlak-akhlak Islami, adab-adab Islami di dalam rumah tangga. Kita punya tutur kata yang sopan, punya tutur kata yang santun, punya sikap yang baik, punya sikap yang berakhlak, maka sikap dan ucap itulah yang harus kita tumbuh kembangkan dalam rumah tangga. Nabi SAW menegaskan bahwa innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Maka pemirsa TV One yang Allah muliakan, jadilah para suami yang berakhlak dan jadilah para istri yang juga berakhlak. Nabi SAW menyampaikan, saya orang yang paling baik dengan keluarga saya. Maka jadilah laki-laki yang paling baik kepada keluarganya dengan akhlak-akhlak Islami. Ucapannya, sikapnya harus selaras dengan ketentuan yang telah Nabi SAW contohkan. Pemirsa TV One yang Allah muliakan, aspek biologis sudah terpenuhi walaupun tidak harus mewah. Aspek psikologis tetap diusahakan agar bahagia itu tetap ada dalam rumah tangga, apapun keadaannya, bagaimanapun kondisinya. Dan aspek agama atau spiritual tetap kita pertahankan dan tetap kita tancapkan, karena itulah yang menjadi modalitas kita agar rumah tangga ini sampai ke surga, agar keluarga ini menjadi penghuni surga bareng-bareng. Masuk surga sekeluarga. Baik pemirsa TV One yang Allah muliakan, itu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan keluarga kita adalah keluarga yang terkumpul di dalamnya, terhimpun di dalamnya aspek biologis, aspek psikologis, dan aspek agama. Demikian yang bisa disampaikan. Kita tutup dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Tetap selalu di Assalamualaikum Nusantara.